Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, ahli siyam dan ahli qiyam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kembali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita masih berada di bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang depannya keberkahan, tengahnya keberkahan, ujungnya keberkahan, depan belakangnya semuanya berisi keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan bersama kita semuanya hingga saat ini. Tanpa terasa kita memasuki malam yang ke-20. Benarlah apa yang Allah firmankan, ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang, hari yang sangat singkat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan saum Ramadan itu 1 bulan, hanya 1 bulan, tidak berbulan-bulan. Tapi Allah tegaskan lagi, ayyamam ma'dudat, bulan Ramadan itu yang hanya 1 bulan ini, harinya hari yang sangat cepat berlalu tanpa kita rasakan. Mungkin banyak yang tidak menyadari, tiba-tiba kita berada di penghujung malam yang ke-20. Berarti kita akan mengakhiri 2/3 hari rindu kepada hari pertama hingga 19. Anda mesti berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan hari pertama hingga hari ke-19 di tahun depan. Tibalah saatnya kita berada di hari yang ke-20. Kita berada sudah malam ke-20. Dan dalam penanggalan kalender Islam, pergantian hari itu dengan tenggelamnya matahari, dengan munculnya bulan. Ketika matahari tenggelam, bergantilah hari dengan hari yang baru. Kita sedang berada di ujungnya hari yang ke-20. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal-amal ibadah kita, yang kalau kita bandingkan amal ibadah kita sangat jauh kualitasnya dengan ibadah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, amal ibadah kita sangat-sangat jauh. Kenapa saya katakan sangat jauh? Sebesar apapun ibadah kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in
mereka mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah para sahabat yang menemani Rasulullah. Kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka adalah para tabi'in, murid-muridnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka umat Islam terbaik ternyata adalah tabi'ut tabi'in, muridnya murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat umat Islam dengan zaman Nabi ternyata semakin baik. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau berpesan kepada kita, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik kondisi iman, ibadah, Islam kita kecuali dengan cara kita mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Tapi para pemirsa, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, kita umat Islam masih ada kesempatan untuk mengambil posisi terbaik di bulan Ramadan. Apalagi ini adalah bulan penghujung, akhir bulan Ramadan. Besok malam sudah malam ganjil pertama di 10 hari terakhir. Perlu Anda perhatikan betul. Perlu Anda perhatikan betul bahwasanya semakin kita mendekati detik-detik perpisahan dengan Ramadan, semakin bonusnya dari Allah itu diperbanyak. Bonus yang paling besar di 10 hari terakhir adalah akan adanya satu malam yang kalau di malam itu kita beribadah, menurut Allah khairun min alfi syahrin. Ibadah kita lebih baik daripada ibadah yang kita jalankan non-stop selama 83 tahun tambah 4 bulan tanpa dosa. Bahkan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah khairun minad dahri kullihi. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada masa yang kita lewati sepanjang hidup di dunia. Karena kita tahu umurnya manusia sekarang, mau manusia sekarang ini yang memeluk ajaran Islam atau yang tidak muslim atau belum muslim, umurnya mereka itu sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati bainas sittin ila sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umat akhir zaman ini, umur manusia sekarang antara 60 hingga 70 tahun. Kalau ada lebih dari 70 kata Nabi, itu sudah sedikit terjadi. Ada memang yang sampai 100 tahun masih ada, tapi sedikit. Kebanyakan orang meninggalnya di angka 60-an tahun sampai 70 tahunan. Dan ini adalah berita goib. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW tahu dengan sendirinya. Nabi Muhammad SAW berani menginformasikan, wahai manusia, siapapun Anda, mau muslim atau tidak, coba perhatikan orang tua Anda saat ini di rumah. Tanyakan usianya sekarang berapa. 60-an, oh itu sudah dekat-dekat.
Ya, 70-an. Oh, apalagi kata Nabi, usia orang sekarang antara 60 hingga 70. Orang yang angka usianya lebih dari 70 sudah jarang. Pertanyaannya, sampai kita usia 70 tahun, mungkinkah, sanggupkah kita menjalankan ibadah selama 60-70 tahun tanpa ada dosa sedikit pun? Saya yakin jawaban kita mustahil. Apalagi kita bukan nabi, kita manusia biasa. Jangankan 60 tahun beribadah non-stop. 1 bulan Ramadan saja untuk diisi dengan full ibadah, kita saja kewalahan. Jujur saja para jamaah, yang hari ini kita lewati hari-hari Ramadannya dengan full ibadah, saya pastikan bisa dikatakan gak ada. Ada saja dosa yang kita kerjakan, mungkin lewat pandangan, memandang yang tidak pantas dipandang, mendengarkan, mengucapkan, menggerakkan kaki dan tangan ke tempat yang tidak sepantasnya. Walaupun di bulan Ramadan, iya, belum sampai 1 bulan saja kita sudah tidak kuat untuk bertahan dalam kondisi terus-terusan beribadah. Artinya ini fakta realita bahwasanya kita ini lemah. Ya. Kita ini tidak sanggup. Maka disitulah letak keistimewaan Allah. Disitulah lokasi bukti besarnya cintanya Allah kepada umat Islam ini. Bukankah kita tahu sholat 5 waktu itu dulunya ketika Isra Mi'raj, sholatnya itu ada 50 waktu sholat sehari semalam. Jadi 24 jam kita diwajibkan sholat 50 waktu, bukan 5 waktu, bukan hanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi Nabi Musa alaihissalam memberikan masukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, umatmu tidak mungkin mampu. Mintalah keringanan kepada Allah. Akhirnya Nabi berdasarkan saran dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi pun berangkat menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi turun lagi, saran naik lagi berkali-kali. Dari 50 diturunkan sampai pada level terakhir 5 waktu sholat. Dari kisah sholat saja kita sudah menyadari bahwa umat Islam ini lemah fisiknya. Karena kita tahu Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta. Dan seluruh penghuni surga yang saat ini pintu surga dibuka lebar, seluruh penghuni surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam alaihissalam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin di dunianya fisiknya tidak sempurna, mungkin ada yang pincang sebelah kakinya, ada yang tangannya tidak nyaman dilihat, mungkin jarinya banyak dan seterusnya. Tingginya juga kadang tidak ideal dengan usia saat ini misalkan. Jangan sedih. Terimalah takdir ini karena kekerdilan diri Anda. Insya Allah kalau Anda beriman, tidak akan mengkerdilkan kesempatan Anda untuk berpeluang masuk surga. Karena ketika Anda masuk surga, tinggi Anda akan sama dengan penduduk yang lainnya. Diratakan oleh Allah 60 hasta.
Satu hasta segini. Kalikan 60. Tinggi sekali kita di surga. Tapi ingat, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Harga surga itu bukan harga pedagang kaki lima, bukan pasar loakan, bukan babe barang bekas, bukan. Surga itu bukan bekas. Ya. Bidadarinya saja belum pernah disentuh para malaikat dan jin. Yang pertama kali nanti menyentuh adalah Anda yang beriman. Ketika mereka menanti Anda di dalam surga, Anda yang pertama kali diizinkan untuk menyentuhnya oleh Allah. Para pemirsa, para jamaah, kita akan berpisah dengan Ramadan. Apa yang akan kita persiapkan di perpisahan ini? Apakah kita ada jaminan bahwasanya kita akan bertemu Lailatul Qadar? Kalau katakan Anda ada jaminan, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda ketika Lailatul Qadar bertemu dengan Anda dan Anda bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah Anda bisa menjamin Anda sedang menjalankan ketaatan atau Anda sedang bergelimang dalam kemaksiatan? Kalaulah Anda katakan Anda sanggup menjalankan ketaatan, pertanyaan selanjutnya, apakah ketaatan yang Anda jalankan di malam itu, di Lailatul Qadar itu, apakah ketaatan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah letih Anda nanti di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir? Keletihan yang lillah, lelahnya lillah, atau lelah yang sia-sia tidak ada manfaatnya? Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ada orang amilatun nasibah, ada orang semasa hidupnya dia letih, dia capek sempoyongan, bekerja, berbuat. Nasibah, capek dia bekerja di dunia. Tapi di hari kiamat, tasla naran hamiyah, dia mesti rela dibakar hidup-hidup di dalam kobaran api, padahal dia letih di dunia. Ternyata juga dia akan letih di dalam neraka. Apa penyebabnya? Karena membekali diri berpisah dengan Ramadan tidak dengan keimanan dan tidak dengan keikhlasan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang tegak berdiri menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tapi ibadahnya tersebut dipenuhi dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan kepercayaan penuh kepada Allah, sesuai dengan contoh Nabi, wahtisaban, dan dia yakin ibadahnya itu ikhlas karena Allah, sesuai contoh Rasulullah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, dosa yang dia miliki dari dosa-dosanya yang lalu, mau puluhan tahun, mau ratusan jutaan hari, dosanya langsung diampuni oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada kita, fihi lailatul qadri khairun min alfi syahrin faman hurima khairuha faqad hurim. Di dalam Ramadan ini akan ada satu malam, yang satu malam ini lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun ditambah 4 bulan tanpa cacat, tanpa salah, tanpa kurang.
Satu malam berbanding dengan 1000 bulan. Satu malam berbanding dengan 83 tahun lebih. Hanya satu malam. Dan perlu diingat, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Islam. Tidak pernah Allah berikan kepada umat Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang lain. Anda sedang dimanja oleh Allah. Agama lain tidak memiliki Lailatul Qadar. Kita memiliki Lailatul Qadar. Dan Anda ketahui bersama, kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Para ulama menyebutkan beberapa alasan kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Pertama, dikarenakan di malam itu akan ditetapkan takdir setahun mendatang. Maka saat ini kita bersama wabah corona, itu adalah sudah ditetapkan takdirnya ketika Lailatul Qadar di tahun kemarin. Yang kita tidak tahu. Yang bisa jadi ini adalah bentuk teguran kepada kita, yang ketika tahun kemarin terjadi Lailatul Qadar, banyak sekali umat Islam yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian Allah datangkan virus corona ini untuk kita menghadirkan rasa penyesalan atas seluruh dosa-dosa yang kita kerjakan ketika terjadi penetapan takdir di tahun kemarin. Allah tetapkan akan ada virus corona di bulan suci Ramadan, itu telah ditetapkan di malam Lailatul Qadar di tahun kemarin. Adapun Lailatul Qadar tahun ini akan Allah tetapkan apa takdir-takdir yang akan terjadi menimpa diri kita, anak istri kita, para pembantu kita, orang tua dan kerabat keluarga kita, teman-teman kita, perusahaan kita, masa depan kita setahun yang akan datang akan ditetapkan di malam itu. Dan malam itu adalah malam yang akan kita lewati. Dari 10 malam besok akan ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, malam penetapan takdir setahun. Kemudian dinamakan Lailatul Qadar karena qadar artinya sesuatu yang memiliki keistimewaan, kedudukan yang besar. Maka orang Arab suka memberikan ijazah, penghargaan, bahasa Arabnya takdir, qadar, takdir, penghargaan, ada keistimewaan. Maka dinamakan Lailatul Qadar karena itu malam dia spesial di hati orang beriman. Jangan samakan malam-malam besok seperti malam-malam sebelumnya. Karena bisa jadi dan dipastikan akan ada satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun lebih. Masya Allah. Dan bahasa ini, kajian ini hanya bisa diterima oleh orang beriman yang percaya dengan Al-Quran surat Al-Qadar. Karena Al-Quran perkataan Allah, bagi Anda para hamba Allah, jangan ragu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa kan dinamakan Lailatul Qadar? Malam yang istimewa karena Al-Quran, kata Allah, kami turunkan pertama kali di bulan Ramadan di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar terjadi 10 hari terakhir, bukan 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Maka nuzulul Quran bisa dipastikan bukan 17 Ramadan. Karena 17 Ramadan adalah 10 kedua Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pertama kali ternyata di
10 ketiga Ramadan di malam Qadar, yaitu di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar Nabi sebutkan terjadi di 10 hari terakhir. Maka para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian Allah karena mengagungkan Lailatul Qadar, maka Allah tanyakan lagi, wama adraka ma lailatul qadar, apa yang engkau tahu tentang Lailatul Qadar? Sama konsepnya ketika Allah membahas Lailatul Qadar ini, karena istimewa, konsepnya sama ketika Allah membahas tentang hari kiamat, karena hari kiamat hari yang sangat besar. Malam Lailatul Qadar itu di hadapan Allah malam yang sangat hebat. Malam Lailatul Qadar di hati-hati orang beriman seperti Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang beriman saat ini, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti-nanti. Makanya Allah dengan bentuk pertanyaan, wama adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak kamu apa itu Lailatul Qadar? Sama seperti ketika Allah membahas hari kiamat. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Bahkan Allah tegaskan dalam kiamat. Wama adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Mal-Qari'ah kata Allah. Apa itu Al-Qari'ah? Wama adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, kata Allah. Hari kiamat adalah ketika kalian akan menyaksikan manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Anda tahu kupu-kupu kalau ditiup, lemahnya kupu-kupu kalau kena angin. Itulah nanti kondisi manusia, ada yang terlempar ke sana, lempar ke sini, sampai kondisi manusia ketika itu seorang ibu hamil langsung melahirkan anaknya. Seorang bayi langsung beruban karena hebatnya kejadian hari kiamat. Begitu juga mestinya kita tempatkan kehebatan Lailatul Qadar yang akan terjadi di 10 hari terakhir. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan juga Lailatul Qadar karena ketaatan-ketaatan yang dijalankan di malam itu akan dibesarkan pahalanya. Dan hati-hati, saya ingatkan diri saya dan Anda semuanya, hati-hati. Waspadalah. Kalau di malam itu, di Lailatul Qadar itu, ada orang melaksanakan sholat tarawih. Satu malam itu hanya sekitar apa? Mungkin hanya setengah jam. Tapi di hadapan Allah, nilai sholat tarawih setengah jam itu lebih baik daripada sholat tarawih selama 83 tahun lebih. Siapa di antara Anda dan saya, siapa di antara kita yang sanggup melaksanakan sholat tarawih non-stop siang malam kalau dibolehkan selama 83 tahun lebih? Tidak ada yang bisa. Sekarang ada peluang investasi menggandakan, bahkan hanya bukan ganda, melipat gandakan pahala kita. Raihlah maksimal ibadah di Lailatul Qadar. Kalau Anda kerjakan sholat tarawih satu malam hanya sekitar setengah jam, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka tarawih Anda khairun min alfi syahr, lebih baik daripada sholat tarawih yang Anda kerjakan selama 1000 bulan. Begitu juga kalau Anda di malam itu, di Lailatul Qadar itu, Anda bisa membaca Al-Quran, maka bacaan Anda khairun min alfi syahr,
lebih baik daripada bacaan yang Anda lantunkan tidak berhenti selama 83 tahun lebih. Siapa di antara kita yang sanggup membaca Al-Quran 83 tahun lebih? Kita pastikan tidak pernah kita jalankan. Tapi dengan adanya Lailatul Qadar, semua hal yang mustahil tadi jadi mungkin karena Allah yang sudah menentukan kemungkinan ini. Sebaliknya, saya katakan tadi, hati-hati. Kalau ada di antara umat Islam, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau ada di antara umat Islam melaksanakan dosa di malam itu, di malam Lailatul Qadar, maka dosanya lebih jelek daripada dosa yang dikerjakan selama 83 tahun lebih. Padahal umur kita semua tahu, umur kita hanya 60 hingga 70 tahun. Para pemirsa, kaum muslimin, tolong bangunkan iman Anda yang saat ini mulai redup, mulai lemah. Tolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di 10 malam terakhir itu bukan dikurangi kualitas ibadahnya. Justru Nabi sebaliknya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir yajtahid ma la yajtahid fi ghairihi. Nabi kalau ditakdirkan oleh Allah bertemu 10 malam terakhir, maka Nabi meningkatkan kesungguhan ibadahnya melebihi ibadah yang pernah Nabi kerjakan di 10 malam pertama dan di 10 malam kedua. Kenapa demikian? Karena Nabi saking mengertinya, pahamnya bagaimana kedudukan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi keistimewaan Lailatul Qadar? Kenapa kita harus istimewakan? Allah mengatakan di ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar itu kenapa dikatakan istimewa? Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi di malam itu. Yang kedua, para malaikat besok malam di malam Lailatul Qadar itu akan turun bukan hanya 1 malaikat, bukan hanya 2 malaikat, bukan hanya 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, bukan. Bahkan para ulama mengatakan turunnya malaikat besok di Lailatul Qadar, jumlah mereka yang turun lebih banyak daripada jumlah kerikil atau pasir di dunia ini. Saking banyaknya para malaikat. Anda pernah mendapatkan ceritanya Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Nabi kedatangan malaikat Jibril sudah sumringah bahagia sekali. Baru 1 malaikat. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah untuk Anda melantunkan doa di Lailatul Qadar, untuk Anda melaksanakan sholat di Lailatul Qadar, untuk Anda melantunkan kitab suci Al-Quran ayat-ayat Allah di Lailatul Qadar, untuk Anda beristighfar dan bertaubat di Lailatul Qadar. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda sedang khusyuk di dalam, hanyut dalam ibadah Anda,
sementara malaikat sedang menemani Anda dan jumlah mereka lebih banyak daripada kerikil dan pasir di dunia ini? Apakah kabar seperti ini yang Allah beritakan dalam Al-Quran tidak menambah keimanan kita, tidak menambah semangat dan gairah dan gelora kita untuk memaksimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan? Karena ibadah Anda nanti di Lailatul Qadar itu, ibadah Anda ditemani jutaan malaikat. Tanazzalul malaika. Bahkan malaikatnya itu bertambah istimewa. Jutaan malaikat ini waruhu fiha, dipimpin oleh pemimpin para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Bashar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah toloknya, pemimpinnya, penghulunya manusia. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya tidak sombong. Saya, kata Nabi, nanti di hari kiamat menjadi orang nomor 1 dari keturunan Nabi Adam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadlah alaihi salatu wasallam yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan Nabi pertama kali diizinkan masuk surga, kata malaikat Ridwan penjaga surga, yang saat ini pintu surga semuanya dibuka lebar. Apakah Anda tidak merasa bangga menjadi pengikut Nabi nomor 1 ini? Apakah Anda tidak merasa istimewa ketika kita menjadi pengikut pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin seluruh manusia, kita pengikutnya? Kemudian di Lailatul Qadar kita ditemani pemimpin para malaikat dengan jutaan malaikat. Mana bukti keimanan kita dengan ayat Allah ini? Karena ayat ini sangat dicintai oleh orang-orang beriman. Ini berita gaib dan kita merasakan. Kalau Anda tidak percaya dengan Lailatul Qadar, yakinlah orang beriman di kanan kiri Anda sedang berbahagia dengan Lailatul Qadar besok. Walaupun Anda tidak merasa dengan keindahan Lailatul Qadar, tapi orang beriman di dunia ini saat ini, di Amerika orang-orang Islam sudah mulai banyak, di Australia umat Islam sudah mulai banyak, di Eropa, di Afrika, seluruh benua ini, sebagaimana sabda Nabi dulu mengabarkan 14 abad yang lampau. Saya blughu hadad din ma balagal lailu wan nahar. Agama Islam ini akan sampai kepada seluruh penjuru dunia seperti sampainya siang dan malam di dunia ini. Makanya jangan kaget kalau ada umat Islam detik ini ribuan di Amerika. Jangan kaget. Kalau dulu kita menyangka kayaknya mustahil Amerika ada umat Islamnya, mustahil Australia dan Eropa ada umat Islamnya. Kita katakan kita lebih percaya kepada Nabi daripada berita-berita internet yang kadang hoax. Nabi sudah mengatakan 14 abad yang lampau, Islam ini akan menembus kepada tempat yang ditembus siang dan malam. Kalau di tempat itu ada siang dan malam, maka dipastikan di sana ada umat Islamnya. Dan saat ini kita rasakan. Maka keyakinan kita dengan menyebarnya umat Islam di dunia ini seperti keyakinan kita akan datangnya para malaikat dipimpin penghulunya malaikat, yaitu Jibril Ar-Ruhul Amin. Malaikat yang amanah, malaikat yang dipercaya oleh Allah, seperti Nabi Muhammad SAW amanah dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda dipercaya oleh Allah untuk meraup keuntungan Lailatul Qadar atau tidak? Itu tergantung Allah.
Dan Allah akan menetapkan siapa yang berhak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka Nabi katakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan oleh Allah, lihat kalimat hadisnya adalah barang siapa yang dihalang-halangi oleh Allah, dicegah oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia sebenarnya mestinya merasa menyesal karena dia sudah dicegah untuk mendapatkan peluang mendapatkan ibadah satu malam seperti ibadah 83 tahun lebih. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surat Al-Qadar, setelah Allah mengabarkan nanti di Lailatul Qadar itu malaikat dipimpin Jibril alaihissalam akan menemani kita di malam itu semalam suntuk, malaikat beribadah tidak bosan sampai langit menjadi sejuk. Sampai Allah kabarkan di ayat setelahnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu tidak akan ada kriminalitas sedikit pun. Sampai para ulama mengatakan di malam itu adalah setan-setan tidak bisa berkutik. Setan-setan tidak bisa berbuat apa-apa di malam itu. Karena Allah mengatakan dengan redaksi nakiroh, salamun, keselamatannya bentuknya umum. Orang beriman ketika Lailatul Qadar, keselamatan di hatinya dirasakan. Dia merasa adanya kesejukan bukan hanya di pipinya dengan dinginnya waktu sahur. Dengan dinginnya malam. Dengan dinginnya angin sepoi-sepoi di malam hari. Tapi mereka merasakan selamatnya dunia karena langit dunia ini diliputi malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Kalau kita pahami, Nabi mengatakan, rumah kita kalau ada anjingnya, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Rumah kita kalau ada lukisannya, maka malaikat tidak akan masuk kepada rumah kita. Maknanya setan akan berteman di rumah kita. Begitu juga kalau sebaliknya di Lailatul Qadar, malaikat memenuhi dunia ini, maknanya setan sudah mati kutu di Lailatul Qadar. Karena malaikat meliputi langit bumi ini. Tidak ada satu jengkal pun di langit dunia ini kecuali dipenuhi oleh cahaya malaikat. Dan para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan ini Allah perpanjang sampai tibanya waktu subuh di tanggal ganjil di Lailatul Qadar ini. Sebagai penutup dari saya, motivasi untuk kita persiapkan bekal ilmu bertemu dengan 10 hari terakhir. Pertama, Nabi berpesan, ahya lailahu. Hidupkan malam-malam yang kita miliki di 10 malam tersisa Ramadan dengan ibadah apapun yang bisa Anda kerjakan. Usahakan. Jangan ada niat, jangan ada rencana, apalagi jangan melaksanakan maksiat di 10 malam terakhir. Kenapa Ustadz? Karena kalau Anda melaksanakan maksiat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maksiat Anda lebih jelek daripada maksiat yang dikerjakan 83 tahun lebih. Sebaliknya, kalau Anda beribadah seperti Anda bersedekah, 1 kali sedekah di Lailatul Qadar itu, maka sedekah Anda lebih baik daripada sedekah yang Anda kerjakan rutin selama 83 tahun lebih siang malam tanpa berhenti. Itu kalah daripada sedekah yang Anda sisihkan di malam itu walaupun cuma 1 kali. Maka maksimalkan apapun bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan, yang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengerjakannya di malam itu, kerjakan. Hidupkan malam itu full ibadah. Sampai Ustadz saya
Dapatkan Nabi itu memang menghidupkan malamnya, sampai Ibunda Aisyah mengatakan sampai Nabi itu ahya al-lail kullah. Nabi tidak tidur di 10 malam terakhir. Sampai Ibunda Aisyah katakan demikian. Ustadz, ana bukan Nabi. Baik. Kalau mungkin kita letih, capek sampai harus tidur, usahakan tidur kita tidur yang bernilai pahala lebih baik daripada tidur selama 83 tahun lebih. Bagaimana caranya? Sebelum tidur, usahakan sudah berwudu. Jaga wudu Anda sebelum tidur. Karena ketika Anda menjaga wudu Anda, ketika Anda tidur, malaikat akan menemani tidur Anda. Yang kedua, sebelum tidur setelah berwudu, tolong ingat-ingat dengan dosa-dosa yang selama ini Anda kerjakan. Setelah Anda ingat, bahkan mungkin banyak dosa yang tidak kita ingat, bertaubatlah kepada Allah di malam itu. Kalau itu malam Lailatul Qadar, kemudian Anda tidur, ingin tidur, tapi Anda awali dengan bertaubat. Yakinlah Anda hatinya akan ditenangkan. Tidur Anda tidur orang yang sudah diampuni oleh Allah. Dan orang kalau sudah diampuni oleh Allah, tidak ada yang membahayakan dirinya. Setelah Anda bertaubat, beristighfar, bertaubat, bacalah doa-doa sebelum tidur. Bacalah doa-doa sebelum tidur yang mampu Anda baca. Salah satunya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Aku ingin tidur ya Allah. Aku bukan engkau ya Allah. Engkau tidak tidur. Aku ingin tidur. Aku ngantuk. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepada engkau. Karena orang tidur siap-siap akan meninggal. Bisa jadi orang tidur itu tidur selamanya nggak bangun. Wa fawadtu amri ilaik. Aku serahkan seluruh masa depanku kepada engkau ya Allah. Urusan hidupku aku serahkan. Aku ingin tidur. La malja wa la manja illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung untuk diriku kecuali hanya kepada engkau ya Allah. Kemudian doa-doa yang lain. Kemudian setelah kita memperbanyak doa sebelum tidur. Yang terakhir, kalau memang kita terpaksa harus tidur di Lailatul Qadar, hadirkan niat. Ya Allah, sebenarnya saya ingin memperbanyak baca Quran, tapi saya tidak kuat mata saya, Allah. Udah ngantuk. Ya Allah, sebenarnya saya ingin melaksanakan banyak ibadah sholat, ruku, sujudnya ya Allah. Tapi saya sudah tidak sanggup, badan saya letih ya Allah. Ya Allah, sebenarnya saya ingin banyak-banyak berdoa, berzikir, bertaubat dan seterusnya. Tapi saya sudah tidak sanggup ya Allah. Maka hadirkan niat-niat yang banyak dari ibadah sebelum Anda tidur. Insya Allah dengan niat ini Anda akan mendapatkan pahala baca Quran, Anda mendapatkan pahala sholat sunnah, Anda mendapatkan pahala doa dan dzikir dan seterusnya dari apa yang Anda niatkan. Kemudian barulah Anda tidur dan dengan niat, ya Allah bantu saya untuk segera bangun agar bisa kembali beribadah maksimal di malam ini. Ini yang pertama. Bergadanglah di Lailatul Qadar. Yang kedua, ayqadha'ahlah, bangunkan anak istri kita di malam itu. Ustadz, malam yang mana? Setiap malam 10 hari terakhir itu bangunkan terus. Usahakan ada jadwal kerjasama semua. Bu, Pak, Nak, ini malam terakhir. Mari kita bangun. Nabi itu membangunkan anak istrinya. Bahkan Ibunda Aisyah dibangunkan. Anak-anaknya seperti Fatimah dengan menantunya Nabi seperti Ali bin Abi Thalib dibangunkan oleh Nabi. Ala tusallian, wahai Ali, wahai Fatimah, apakah kalian tidak bangun untuk sholat malam? Akhirnya mereka pada bangun sholat malam. Itu di malam-malam 10 malam terakhir Nabi ingatkan keluarganya. Bukan dirinya saja, karena kita tahu masuk surga tidak mau sendirian. Kita ingin sekeluarga, sedunia, se-Islam, sesurga. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syadda mi'zarah. Di malam-malam terakhir itu Nabi berusaha untuk menjauhi istrinya agar Nabi fokus beribadah vertikal. Hablun minallahnya diperkuat, hablun minan nasnya dikurangi. Ngobrol dengan orang dikurangi, ya. Berdialog dengan anak istrinya dikurangi, lebih fokus memperbanyak renungan dengan dirinya, dengan Allah, persiapan dirinya akan berdialog suatu saat
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, maka dibiasakan di malam-malam terakhir di 10 hari Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah kajian singkat kita dengan penuh harap, betul-betul penuh harap. Karena kita tidak tahu tahun depan kita akan dapat Lailatul Qadar ataupun dapat Ramadan lagi, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, hari ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan 10 hari ke depan ini adalah semoga bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah dengan memanfaatkan Asmaul Husna dan sifat Allah yang maha tinggi. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan menjadikan kita orang-orang yang maksimal di dalam beribadah di Lailatul Qadar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kita mendapatkan keutamaan, seluruh keutamaan Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.